Ya memang gereja purba atau gereja dulu, orang Kristen awal, mereka itu sebetulnya tidak merayakan tahun baru. Tidak. Tapi mereka lebih mengutamakan yaitu hari ini adalah sampai di kalender kita juga disebut sebagai Natal pertama. Jadi yang menjadi penekanan gereja dulu adalah Natal, kemudian sebelum Paskah, Natal, Epifani, itu tahun-tahun gereja. Sesudah Epifani ada yang disebut dengan Rabu Abu. Ya, Rabu Abu itu ditandai dengan awal puasa orang-orang Kristen sebelum Paskah, 40 hari sebelumnya. Sesudah itu ada Kamis, Minggu Palma dulu ya. Minggu Palma, itu dari Minggu Palma sampai Paskah itu yang disebut dengan Minggu Suci. Sesudah Minggu Palma, baru ada yang disebut Kamis Putih. Jadi hari Kamis sebelum Jumat. Ya memang setiap Kamis sebelum Jumat ya. Kecuali kalau kita roba. Tapi itu adalah Kamis Putih. Nah itu untuk mengenang bagaimana setiap kita merendahkan diri seperti Kristus. Dan itu diberi contoh oleh Kristus ketika dia mencuci kaki para murid. Dan itu seringkali dilupakan oleh gereja. Tapi puji Tuhan, gereja-gereja tertentu seperti GKI, GPIB, mereka sudah mulai melaksanakan tahun-tahun gereja. Karena apa? 1 Januari, Februari, Maret, April sampai Desember itu bukan tahun Kristen sebetulnya. Tapi itu adalah tahun-tahun Romawi yang kemudian ya menjadi tahun Kristen juga untuk menandai geopolitik, ekonomi, dan sebagainya. Tapi sebetulnya di awal gereja tidak mengikuti kekuasaan Roma. Jadi mereka ikut tahun gereja yang sudah banyak dilupakan oleh gereja. Nah sesudah Kamis Putih baru Jumat Agung. Nah itu adalah satu peristiwa yang sangat penting yang diikuti oleh sesudah Jumat Agung, Sabtu Suci. Jadi pada hari Sabtu itu orang itu berdiam diri menanti apakah Yesus bangkit atau tidak. Dan kita masuk ke suasana seperti itu. Dan kemudian masuk Paskah. Paskah itu adalah satu kemenangan luar biasa yang dirayakan oleh umat Kristen dahulu ya sampai sekarang. Dan ini adalah puncaknya sebetulnya. Ada puncak. Dan baru kemudian masuk kepada ketuangan Roh Kudus, kenaikan Yesus ke surga dulu yang sebetulnya memberitahukan kepada kita bahwa Yesus yang bangkit itu hidup dan naik ke surga. Artinya dia bertakhta di atas kerajaan surga atau di dalam surga dan memelihara kita gerejanya sampai saat ini. Ini karena 1 Januari jadi perlu dijelaskan dulu tentang tahun-tahun yang akan kita lewati kan. Jadi jangan sampai kita buta di jalan. Nah sesudah oleh karena itu kenaikan Yesus ke surga sangat penting untuk kita rasakan bahwa apapun persoalan kita, dia hidup dan peduli dengan kita. Itu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sesudah itu, dia naik ke surga, tetapi pertanyaannya, apakah dia naik dan dia tinggalkan kita? Enggak, Yesus bilang rohku. Dia turunkan kepada gerejanya dan apa? Berdiam di dalam hidup kita. Ditegaskan lagi bahwa kita tidak sendirian. Kita selalu bersama dengan Tuhan dan itulah yang kemudian melewati perjalanan yang ditandai dengan warna hijau. Kalau hari ini putih semua, ya. Sampai akhir Januari itu putih semua, ya. Makanya pastor kita yang akan memimpin perjamuan, Pastor Yakob, ya. Kulitnya agak hitam tapi istrinya putih, ya kan? Agak gitu. Karena dia bersebelahan dengan Pastor Denny. Pastor Denny kan orangnya putih, udah ganteng lagi gitu kan. Ada di sebelahnya yaitu Pak Henry. Pastor Henry ini juga
Nah, bagian atasnya yang putih saja gitu kan, ya baru lahir, cocok untuk tahun baru, ya. Ada orang tidak pernah mengatakan putih manis, tapi selalu mengatakan hitam manis. Tapi inilah keberagaman kita di dalam kehidupan bergereja. Apapun warna kulit kita, apapun latar belakang kita, kita tidak membedakan itu. Kita tidak boleh rasis, ya. Rasis itu orang yang merendahkan, ya pertama oleh karena tingkat kaya atau miskin itu nggak boleh, kaya miskin itu nggak boleh. Kemudian yang berpengetahuan, yang pintar dan yang kurang pintar, saya tidak mengatakan bodoh ya, tapi kurang. Orang itu pintar dalam hal yang lain, tetapi kita semua sama di hadapan Tuhan, tidak membedakan ras, agama, dan warna kulit tentunya. Ya, itu kita tidak bisa bersikap seperti itu. Ya, dan itulah yang sebetulnya yang membuat beberapa saudara-saudara kita dari Islam, yang kemudian mereka itu tersentuh dengan non-rasis dalam Kristen. Oleh karena itu kalau kita mulai rasis, ingat cahaya Kristus mulai meredup dalam kehidupan kita. Ya, nah itu tanda kita bahwa ini adalah warna. Nanti sesudah akhir Januari selesai warna putih, baru kemudian masuk ke warna hijau sebentar, baru warna ungu. Warna ungu itu adalah warna sesudah Rabu Abu kalau tidak salah ya, yang disebut masa Prapaskah ya. Itu kita pakai warna ungu. Baik, itulah penjelasan tentang tahun 2026 ini. Ya, Pak Pendeta Henry ya, begitu ya. Nah, biasanya yang melakukan ini ya antara kita dengan Metodis itu begitu dekat. Kebetulan ada orang Metodis dari Medan yang datang ke sini, ya itu. Jadi tahu dia itu. Metodis itu adik, ya sebutlah adik kandung dari gereja Anglikan. Ya, makanya kalau Anda ke Metodis, Anda tidak bisa melihat perbedaannya gitu, ya. Liturginya sama gitu, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, semua baru, putih, termasuk lagu-lagu yang dipilih oleh Ibu Sri juga, baru juga sehingga kita juga kagok. Kelihatannya Bu Rida kita sudah memasuki postmodernisme di dalam gereja. Karena postmodernisme itu orang sudah bosan dengan modern gitu. Allah kuasa, selama yang lagu ulang tahun tetapi mirip-mirip lah begitu kan. Allah kuasa. Nah, saya senang lihat anak-anak muda sekarang itu lompat-lompat, itulah anak-anak milenial, Gen Z yang wah luar biasa kalau mereka nyanyi. Tapi ada ininya juga ya, ada modernnya juga di situ, musik-musiknya. Tapi ada satu masa di mana orang mulai kayaknya begitu terus. Nah, postmodernisme itu di mana orang mulai kembali melihat yang kuno-kuno gitu. Ya. Jadi filsafat kuno, kemudian menghidupkan lagi apa yang tidak bisa dianggap orang kuno, yaitu apa? Seni-seni, ya. Kemudian filsafat, dan juga gereja pada waktu itu sudah mau tergulung oleh arus modernisme, tetapi kemudian ada tokoh-tokoh yang kemudian membangun kembali untuk kembali kepada Injil Yesus Kristus, seperti yang dikatakan oleh Roma pasal 1 ayat 16, bahwa Injil itu, firman Tuhan itu adalah kekuatan yang menyelamatkan manusia. Nah, ketika kita melihat hiruk pikuk beragama di Jakarta sampai ke Sumatera sana, orang beragama itu kuat. Apalagi di Sumatera Barat dan Aceh. Wah, itu beda sedikit bisa dibakar rumah ibadah mereka yang berbeda. Itu kan bagus. Fanatisme yang itu ya, Pak Denny, itu kan bagus sekali ya. Tapi kadang-kadang orang bertanya, waduh, kami sudah berdoa 7 kali dalam sehari. Dan bukan cuma
kunci tangan, tutup mata berdoa, tetapi kami juga tunduk sampai mencium tanah. Tapi kenapa anak-anak kami yang tidak berdosa itu, yang lagi di rumah, lagi tidur enak, kemudian datang banjir bandang dan kemudian menutupi rumah itu dan kemudian sekaligus menjadi kuburan? Bertanya, di mana Tuhan ketika semuanya ini terjadi? Lalu orang kemudian mulai bertanya, kalau begitu, apakah jalan kami salah? Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, ini adalah pertanyaan kita juga semuanya. Apakah tahun ini juga akan menjadi seperti itu? Saudara sekalian, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita dengar dan baca ya, itu tidak ada teguran buat kita yang khawatir. Tidak. Dan juga tidak dia menyampaikan suatu tenanglah kalian. Juga tidak ada tadi. Saya perhatikan, tidak ada. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita kepada suatu yang lebih dalam. Apa itu? Kita memasuki situasi yang tidak pasti, tidak sendirian. Itu yang Alkitab mau katakan kepada kita. Tetapi kita bersama-sama dengan Allah yang hadir di setiap musim, setiap masa. Oleh karena itu ketika saudara masuk gereja, kalau melihat warna putih, ada maknanya. Warna hijau, warna merah, dan seterusnya. Itu tahun-tahun atau masa-masa Kristen. Lupakanlah yang namanya tanggal hari kemarin ya. 31 Desember adalah ulang tahun Pastor Dr. Denny Kusoy. Sudah lupa kan? Sampai Pak Henry lupa ngucapin kan? Saya tidak lupa. Jadi hari ini kita mau rayakan juga, enggak apa-apa gitu kan. Makanya Ibu Sri sediakan brenebon campur kaki babi gitu kan. Nah itu luar biasa, kita rayakan lah gitu kan. Tapi sekali lagi, penanggalan itu adalah termasuk penanggalan tanggal lahir kita. Enggak salah, tapi cuma ingin diingatkan bahwa itu adalah suatu tradisi kafir yang melekat di dalam kehidupan kita semua. Ya. Oleh karena itu kalau kita hanya terpukau kepada sudah berapa umur saya, tanggal lahir saya berapa, Pak Denny genap berapa sekarang? Pak Ibu Rida, Ibu tahu nggak genap berapa dia sekarang? Oh, enggak apa-apa. Bukan rahasia. Ya, saya kan tanya genap. Itu kan ganjil. Jadi yang tepat genapnya 60 tahun plus 1. Atau 62 kurang 1. Tapi saya tahun 2026 ini merupakan monumen tersendiri bagi saya. Tahun ini saya akan berkepala 7. Tahun ini ya, nggak bisa dikejar, nggak bisa, ya, gitu. Nah itu, yang kepala 7 ketawa-ketawa sama saya, masih kecil. yang belum, ya anggap saya ini sudah senior gitu. Makanya saya sebetulnya sudah pensiun dari 2016. Pas genap 60 saya pensiun. Tapi rupanya Pastor Yakob dan teman-temannya masih meminta saya untuk membantu. Jadi sekarang saya ini pastor pembantu gitu ya. Pakai jas aja. Kadang-kadang orang tanya, kenapa kolarnya Pak Yopi itu panjang sampai ke belakang? Saya bilang ini tanda untuk pastor yang sudah pensiun. Sudah menyelesaikan tugasnya makanya penuh. Kalau yang masih begini di depan ya masih sebagian gitu ya. Pak Henry pakai yang mana? Yang full atau yang sebagian? Belum apa-apa. Belum apa-apa. Ya. Tapi saudara-saudara sekalian, pada dasarnya sebetulnya seperti yang kita baca di perjanjian lama tadi tentang kehadiran Allah. Dikatakan bahwa ada berkat iman, tapi kadang-kadang ayat ini yaitu
yang berkat imam itu berkat itu tidak lahir di tanah yang makmur. Ingat itu. Tetapi di padang gurun. Jadi kalau Anda semua kemudian dalam keadaan sehat walafiat, kemudian imam kemudian menyampaikan berkat atau pendeta menyampaikan berkat, maka ingat itu kelihatannya agak basa-basi. Tapi berkat itu adalah disampaikan dalam suatu konteks di mana orang itu hidup dalam ketidakpastian. Hidup di tengah umat yang tidak mapan, mudah bersungut-sungut, dan masa depan mereka itu tidak jelas. Dan Allah berkata begini kepada orang yang agak berpikir-pikir gimana nanti saya ini, apakah siapa yang jadi jodoh saya, bagaimana dengan anak-anak saya, cucu-cucu saya ini nanti kalau saya sudah meninggal mau jadi apa. Kekhawatiran orang tua adalah anak. Hari ini anak saya yang kedua, Reksa, pagi-pagi dia udah ketuk rumah saya. Tolong. Kenapa? Anak saya tangannya itu kayak engselnya lepas, dislokasi saya kira ya, dislokasi. Dia begitu panik. Itu orang tua loh. Ya saya, karena anak saya panik, ya saya panik juga sama dia, bukan sama cucu. Ibu Hertina tidak nangis buat cucu, dia nangis buat bapaknya yang dalam keadaan panik. Ya itulah hati orang tua, kan begitu. Tapi anak itu enggak perlu mikir orang tuanya, ada uang atau enggak ada uang, ya itu orang tua saya. Karena ada kebergantungan itu. Itu perbedaan anak dengan orang tua. Ya. Anak dengan orang berbeda dalam hal seperti ini. Tapi itu adalah alamiah. Kita enggak boleh sangkal. Kita enggak boleh bilang, gua pikirin kamu tapi kamu enggak pernah balas jasa sama saya. Itu melanggar hukum alam. Gitu. Kalau dia balas begini, siapa yang melahirkan saya? Saya kan enggak mau melahirkan, kamu yang melahirkan. Kamu yang bercinta, kemudian ada saya dan saya hadir. Ya wajarlah kamu urus saya. Tapi saya enggak harus urus kamu. Saya nanti ada si istri, itu yang urusan saya. Tapi firman Tuhan kan bilang sama kita, anak-anak itu harus menghormati, menghargai orang tua. Karena apa? Kalau kita tahu akar kita dari mana, enggak usah bilang Tuhan lah. Akar kita dari mana? Ini yang menjadi pegangan dari orang-orang komunis. Yang jadi Tuhan kamu itu orang tua kamu. Ekstrim. Tapi sebetulnya bagi orang kita percaya, kita ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa pencipta kita itu adalah Tuhan. Ingatlah Tuhan. Kalau Anda misalnya sudah nggak ingat orang tua lagi karena sudah di kuburan seperti saya, orang tua saya yang sudah di kuburan, oke, ingat Tuhan aja itu sudah cukup. Dan kalau Anda ingat Tuhan, hidup Anda itu bahagia. Anda turut perintah-perintahnya, maka perintah-perintah di Alkitab itu bukan menghukum Anda, menyusahkan Anda. Enggak. Membuat Anda itu hidup bahagia. Karena ikut firman Tuhan, hidup Anda jadi bagus kok. Nah, Anda dengarkan nasihat orang tua, itu juga bagus. Kecuali kalau dia bertentangan dengan firman Tuhan. Curilah kau di sana. Ambillah, merampoklah, bunuhlah. Itu harus dilawan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi orang tua itu harus sinkron dengan pikiran-pikiran Tuhan. Supaya ketika dia mendidik anak juga, dia tahu bahwa dia adalah wakil Allah di dunia ini untuk anak-anaknya. Dan anak-anak ketika dia menghargai orang tua, memikirkan kesusahan orang tua, dan berjuang keras untuk membantu orang tua dalam segi keuangan, sebenarnya dia adalah melayani Tuhan, tanda kutip. Anda tidak usah pikir pergi ke Afrika lalu bagi-bagi makanan di sana, tidak usah. Orang tua ketika dia dalam keadaan membutuhkan, Anda datang dan layani dia. Jadi sekali lagi, berkat Tuhan itu ada di tengah-tengah kesulitan kita. Kesulitan apa? Kesulitan hidup. Bergumul dengan anak, bergumul dengan ekonomi, bergumul dengan situasi yang tidak pasti. Ini menjadi pergumulan kita. Tapi jangan Anda pernah berpikir setelah Anda datang ke gereja lalu semua beres. Seperti pergumulan dari saudara-saudara kita di Sumatera.
Setelah mereka itu merayakan Natal, setelah mereka berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, beres semua. Nggak ada yang beres. Yang ada ialah hidup seperti itu. Hidup nggak akan pernah beres kalau kita lihat dari segi keuangan. Kalau kita lihat dari segi keamanan, nggak akan ada. Yang ada ialah kita harus bergumul. Tapi persoalannya ialah, kalau begitu, untuk apa saya datang kepada Tuhan? Untuk mengingatkan bahwa Anda tidak bergumul seorang diri. Saya kalau dalam keadaan berat, saya cuma bilang begini sambil ketawa gitu. Kalau dia bisa lewat, gua pun bisa. Karena saya punya Tuhan. Kehadiran Allah sebagai Bapa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi ialah ketika genap waktunya, perhatikan waktu di sini ya, Allah mengutus anaknya. Tujuannya bukan sekedar menyelamatkan tapi supaya kita diterima menjadi anak. Ini puncaknya, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita dan berseru, Aba ya Bapa. Tadi malam ada seorang mahasiswa nangis karena ingat orang tua yang ada jauh di sana. Tapi kami bilang, kamu tidak sendiri. Di sini ada orang tuamu, tetapi juga Tuhan hadir dalam kehidupannya. Sudah perhatikan, ketika genap waktunya. Saudara kadang-kadang ini sebuah frasa yang sebenarnya begitu-begitu aja, tidak ada arti apa-apa. Tapi ingat, Allah bicara soal waktu, makanya saya katakan tadi, dia tidak berbicara waktunya yaitu pada tanggal 1 Januari genaplah waktunya. Dia juga tidak bicara soal 25 Desember itulah waktunya. Oh tidak, saudara sekalian. Kalau kita bilang timing, ya kita sudah tahu semua timingnya belum tiba gitu. Itu adalah waktunya Tuhan. Saudara sekalian, sehingga kita itu kalau hitung-hitung umur kita, saya genap 70 tahun pada 2026, Pak Denny 61 tahun, masuk tahun ini berarti 62 gitu kan, 61. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita tidak bicara soal umur, bahwa saya sudah tua, enggak, Anda masih muda. Tidak ada tua, tidak ada muda, yang ada ialah, yang menentukan Anda tua atau muda apa? Yang menentukan ialah kapan Anda mati. Kalau Anda mati besok, walaupun hari ini Anda berusia 20 tahun, besok mati hari ini 20 tahun itu sudah tua banget bagi Anda kalau besok mati. Tapi kalau Anda mati nanti, seperti ada famili saya di sini, di Bandung, tinggal di Hegar mana. Pak Denny kenal lah. Pak Pendeta Munyung. Waktu dia usia 80 tahun, rame-rame orang ke Jakarta karena dirayakan oleh anaknya gitu kan. Wah rame, masakan Manado di sana ada banyak. Saya terkesan dengan seorang anak bilang begini, ya kita bersyukur papa bisa mencapai usia 80 tahun. Itu kan katanya bonus dari Tuhan, dan sesudah itu bilang ya kita tidak tahu. Saudara sekalian, mereka anggap 80 tahun sesudah itu udah tunggu-tunggu mati lah gitu. Ternyata waktu dia berusia 92 tahun panggil saya pergi pimpin ibadah di sana di rumahnya. Dia berdiri selama 1 jam untuk memberi kata sambutan, dan inilah keluhannya. Jadi saya panggil Om dia, Om. Namanya Om Pir. Apa yang Om Pir keluhkan sekarang ini? Itulah keluhan saya. Saya masih pengen nyetir ke Jakarta, anak-anaknya larang. 92 tahun mau nyetir dengan mobil tua. Itu anak-anak sayang karena takut terjadi, itu kekhawatiran mereka tidak terjadi bikin umur saya tambah panjang gitu. Itu 92 tahun masih merasa muda. Yang 20 tahun kadang-kadang sudah hopeless. Mau apa lagi? Nggak ada kerjaan. Mati aja. Tua banget itu. Jadi sekali lagi yang menentukan Anda muda atau tua, yaitu
ditentukan oleh kapan Anda mati. Jelas ya? Tapi persoalan di sini muncul. Siapa yang bisa ramalkan, bisa tahu dengan pasti bahwa dia besok mati atau nanti 50 tahun depan dia mati? Nggak ada yang tahu kan? Itulah sebabnya orang-orang suka berkata, ini kata diperhalus. Kalau tadi saya bilang ditentukan oleh kematian Anda kan, itu kasar, kata Pak Yakob. Tapi yang halus ialah umur panjang ada di tangan Tuhan. Kan gitu, halus kan? Tapi sebetulnya bahasa lain ialah umur saya ditentukan oleh kematian saya. Kalau besok mati ya ini sudah tua banget, tua bangka lagi, ya kan? Besok mau mati kok. Dan itu kita tidak tahu. Yang kita tahu ialah bahwa Allah memegang timing kita dari waktu ke waktu. Berapa waktu lalu kita kunjungi Pak Budi kan? Oh, dia sudah lurus. Dia bilang, Pak Yopi sebetulnya saya pengen mati, tapi nggak mati-mati gitu. Bikin susah anak gitu. Mumpung otaknya jalan kan, saya tegur dia, tanya Pak Yakob. Kita tegur waktu itu kan, Bapak itu menutup berkat buat anak. Waktu anak-anak kecil Bapak yang berkorban untuk mereka. Ada waktunya anak itu diberkati oleh Tuhan dengan apa? Dengan mengurus seorang Bapak yang tidak bisa jalan dan hanya terbaring. Yang hanya bisa berak dan kencing di tempat tidur. Itu berkat. Saya berani katakan begitu karena apa? Karena saya sendiri menjelang pernikahan saya dengan Ibu Ertina waktu itu, saya pulang kampung melihat ibu saya terbaring dan hanya berak kencing di tempat tidur. Adik-adik perempuan saya malu ketika saya cebokin ibu saya. Saya bilang, jangan. Beri kesempatan kepada saya untuk menerima berkat Tuhan dengan cara untuk merawat dia. Saya mandiin. Seorang ibu yang tak berdaya. Saya cebokin dia, saya angkat beraknya dan kemudian buang, saya cuci sendiri. Memang enggak tahan. Apalagi saya ini untuk hidung saya yang paling tajam hidung saya di antara kalian semua adalah saya. Jadi orang kentut sedikit saya tahu dia. Dan siapa juga saya tahu gitu. Ini tahu gitu. Tahu saya itu, tahu. Jadi jangan coba-coba. Makanya di mobil saya enggak pernah ada yang mencobai saya itu. Karena saya tahu gitu. Dan dia makan apa. Kalau saya udah di mobil saya tanya, kamu makan apa tadi? Ya dia sebutkan makanannya gitu kan. Nah, sudah. Nggak usah sebut, tapi saya tahu itu. Dan bayangkan saya itu mengurus ibu dengan dengan kotor sebegitu rupa. Tapi di dalam hati saya bilang, ini berkat, ini berkat, ini berkat. Jadi jangan pernah kita itu meremehkan akan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu dengan mengurus orang tua kita. Ini harus kita camkan di dalam kehidupan kita, ya. Atau begini, siapapun yang lemah, mari kita urus dia. Dan ini berulang-ulang saya katakan kepada Pak Budi, Pak Budi, beri kesempatan pada anakmu untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Kalau Bapak sayang anak, begini caranya. Akhirnya dia perpanjang, Tuhan perpanjang hidupnya sampai Pak Yakob datang sana ya, memimpin perjamuan di sana ya. Gimana kondisinya? Masih sehat kan? Bisa berkomunikasi gitu. Pak Henry juga kita datang ya, walaupun hampir terlipat badannya, tapi intinya jalan ya, dia jalan. Tidak ada tanda-tanda ketuaan. Yang ada ialah apa? Dia itu lemah, itu saja. Tapi tidak ada tanda-tanda ketuaan. Jangan pernah kita katakan saya sudah tua, itu Anda meramalkan, Anda mendahului Tuhan namanya itu. Enggak. Jangan. Yang ada ialah saya hidup. Satu, saya diberi kesempatan hidup. Apa yang Tuhan taruh di depan kita ketika kita diberi kesempatan hidup? Yang ada ialah bahwa kita bersama Tuhan hadir dalam hidup kita dan kita maju bersama dengan Dia. Kalau Anda meragukan perjalanan hidup Anda merendahkan Tuhan di dalam kekuasaannya. Iman artinya percaya Tuhan pasti bisa.
menuntun saya. Saudara sekalian, saya ingin mengakhiri dengan nama Yesus ini. Dia diberi nama Yesus. Saudara tahu Yesus artinya apa? Itu dalam bahasa Ibrani itu Yeshua. Yeshua itu adalah keselamatan. Makanya Yosua itu adalah penyelamat bangsa Israel. Dan kemudian Yesus lahir diberi nama Yesus, artinya penyelamat. Dan ketika Matius menulis tentang dia, Matius memakai nama yang berbeda. Yaitu apa? Waktu malaikat datang kepada Maria, malaikat bilang namakan dia apa? Immanuel. Immanuel artinya apa? Allah beserta kita. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Orang yang merasa takut karena dia sendiri jauh dari orang tua, orang merasa bahwa tidak pasti apakah saya bisa, dan dia merasa rendah diri, adalah orang yang menyingkirkan Tuhan dari kehidupannya. Karena apa? Ketika Roh Tuhan datang dalam kehidupan kita, dialah Yesus yang siap untuk memasuki hati dan pikiran kita. Itulah Yesus, itulah Roh Yesus, itulah Roh Kudus. Itu adalah Allah beserta kita. Yang menarik adalah Matius. Matius bilang, Immanuel, Allah beserta kita. Dia tutup pada bagian terakhir dengan mengatakan, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Akhirnya apa? Artinya apa? Dia menyertai kita pada saat kita susah, pada saat kita senang, pada saat kita sakit, pada saat kita mati pun, dia bersama kita. Ketika kita sakit, dia bersama kita. Dia tuntun kita. Tuntun kemana? Kalau dia tuntun kepada dunia ini, artinya kita masih hidup. Perpanjanglah. Kalau dia menuntun kepada kematian, itu artinya pergi bersama dengan Bapa di surga. Ada persoalan di sini? Tidak ada. Kalau Anda sangat mencintai akan Yesus yang bersama dengan saudara, itulah iman sebetulnya. Iman yang sempurna ada di situ. Dan kekuatan kita adalah kekuatan iman. Waktu jalan dia bersama kita. Waduh, sudah begini. Waduh, ada yang kurang. Waduh, duit kurang. Orangnya begini. Waduh, dibully. Waktu direndahkan. Enggak masalah. Enggak masalah. Jangan jadikan harta kekayaan itu kebanggaan. Itu juga cuma dikasih pinjam selagi kita di dunia ini. Jangan membanggakan anak-anak kita yang sukses. Itu juga cuma bonus. Jangan merasa rendah diri ketika anak-anak kita itu tidak berhasil. Mengapa? Dia itu milik Tuhan. Harta milik Tuhan. Bahkan hidup kita ini sendiri pun adalah milik Dia. Ketika kita merasa ini milik saya semua dan kemudian kita berlomba-lomba untuk mencari segala sesuatu menjadi milik kita, dan ketika ini diambil dari kita, kita sedih. Itulah kehancuran iman kita. Tuhan disingkirkan, sayalah penguasanya, saya pemiliknya. Padahal Tuhan menciptakan kita, Dia ciptakan kita, artinya apa? Hak cipta hidup kita itu ada pada Tuhan, dan kita kemudian curi hak ciptanya. Kalau Ibu Rida tahu, itu tahu hak cipta di dalam dunia akademis. Itu adalah kriminal akademis gitu. Kalau asal-asal saja ambil karya orang, itu hak cipta. Kita adalah hak cipta Tuhan. Kita diciptakan untuk dimiliki oleh Tuhan, bukan kita diciptakan untuk memiliki dunia. Ketika kita dalam keadaan down, kita katakan, Tuhan, aku ini juga cuma milik-Mu. Aku mau hanya bersandar kepadamu. Aku percaya bahwa dalam kehidupan ini Tuhan ada. Makanya dalam konseling-konseling kami selalu mengkonseling orang. Kami cuma bertanya begini. Ini konseling, ya, belajar konseling tahu ya. Kamu masih percaya bahwa Tuhan itu ada? Nah itu dulu. Kalau dia mengangguk,
Lanjut ke Mazmur 23 ayat 1. Kalau Tuhan adalah gembalamu, kata Mazmur, takkan kekurangan aku. Nah kalau Alkitab sudah bilang begitu, lalu kita tanya, apa yang kurang? Kalau orang nyimak, dia akan bilang begini, ya nggak ada yang kurang. Berarti nggak ada masalah. Iya, cuma berat. Oke, kalau berat, mari. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Boleh kita tunduk kepala? Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau bersama kami senantiasa. Biarlah berkat-Mu ya Tuhan, yang kami tahu itu adalah firman-Mu. Biarlah kami mau dengar bahwa Engkau senantiasa memberkati kami. Engkau senantiasa melindungi kami. Engkau senantiasa menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Engkau selalu menghadapkan wajah-Mu kepada kami. Dan pada akhirnya ya Tuhan, penyertaan-Mu ini membuat hati kami damai sejahtera. Ketika memasuki tahun 2026 ini, kami mau ya Tuhan, kami hidup bahagia. Kami mau hidup damai sejahtera. Dan firman-Mu adalah pegangan kami, yaitu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Tuhan, kami diberikan kekuatan oleh Roh-Mu untuk berjuang menghadapi persoalan di depan kami. Dan biarlah kami mengakhiri juga kehidupan ini hanya dengan bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.